Memang saya dulu teknisi, Bang. Iya, iya. Itu dulu katanya dengar-dengar dulu pernah jadi teknisi nih, Bang. Iya. Gimana Jadi- itu cerita? Kembali lagi bersama kami di MK Official bersama saya Ziki Munte. Hari ini kita akan mewawancarai atau berdiskusi santai dengan seorang tokoh muda suku Batak dengan gelar profesor. Kita akan melakukan sebuah diskusi yang hangat tentang napak tilas beliau mulai dari kecil sampai dia mencapai kesuksesannya. Tapi kita akan pastikan beliau akan katakan semua, bongkar semua, tuntaskan semua. Prof Hoga, Iya, terima apa kasih. kabar, Bang? Kabar baik, Jack. Aduh. Gimana, Jack? Sehat lah. Iya. Keluarga gimana, Bang? Sehat. Sehat. Aduh. Izin, Prof. Ya, nggak apa-apa. Ini Jack, adik saya ini. Prof, Iya. dulu kecilnya gimana sih, Prof? Bisa sampai sepintar ini? Waduh. Sebenarnya saya nggak pintar sih. Cuman memang masa kecil itu kan ibu yang selalu menolong kita kan. Membuat garis-garis segitiga, lingkaran sehingga bisa kita batitung ya, baca tulis itu. Jadi karena saya diajarin begitu terus akhirnya suka dengan buku ya kan. Kemudian juga hampir setiap sore hari kita itu ya di bangku meja sama abang-abang adik itu belajar. Berapa sih sekeluarga? Kami ada 5 bersaudara. 5 bersaudara. Iya. Jadi Saya nomor 3. Jadi tiap hari Hampir tiap sore itu setelah bapak pulang dari kerja kan, sampai malam nanti kami duduk di meja belajar itu, di bangku yang ya meja makan lah. Ada anak-anak di situ kan, kami semua itu. Nah nanti mama ngajarin apa, bapak kata-kata mengerjakan tugas atau besok rosternya atau jadwalnya, sehingga tas itu kita isi dengan buku-buku yang akan kita bawa besok pagi. Oke. Lahir di tanah Pasundan. Di Tanah Bandung. Sunda. Iya. Tapi Batak. Batak iya. Yakin Batak, Pak? Iya, saya Saragi Garingging. Saragi Galingging ya. Garingging. Masih bangga dengan Batak, Pak? Wah, bangga sekali. Menurut apa yang membuat abang dengan Batak? Jadi orang Batak itu figur ibu itu ya sangat kuat dalam benar-benar mendidik anak. Figur ayah itu menjadi sebuah contoh atau teladan bagi kita. Jadi ayah dan ibu itu selalu punya pepatah kan, anak kokido hamoraun diau. Iya, Gitu iya. ya. Kalau bahasa Indonesia ya, anak itu adalah kekayaan Iya. atas segala yang bagi Iya. kita. Jadi memang kami berlima itu terus dididik sampai kami semua S3 semua kan. S3 Makanya semua? iya masuk acara Kick Andy tuh. Iya, iya. Iya. Iya, yang judulnya bukan warisan harta. Iya. Jadi memang orang tua itu ketika ditanya Andi Noya ya, Kick Andy itu apakah harta itu tidak dibagi, Pak? Ya, tidak katanya. Jadi ayah saya itu ke notaris menyatakan bahwa harta ini tidak dibagi, tidak boleh diperjualbelikan, tapi dananya itu adalah untuk pendidikan anak, cucu, cicit, buyut. Jadi kami nggak dapat harta. Tapi itu visioner loh, Bang. Iya itu, makanya saya juga akhirnya ya menyadari ya, karena kan memang orang tua yang cari, orang tua yang bekerja, Iya. ya terserah dia kan mau dibawa kemana harta ini, rupanya untuk anak, cucu, cicit, buyut dan sebagainya. Gitu. Oke. Dan untuk pendidikan katanya, Bang. Siap. Iya, jadi kalau sekarang kami berlima anaknya itu dokter semua S3, Heeh. jadi nanti cucu, cicit, buyutnya harus setinggi-tingginya, uangnya dari situ gitu. Ya, dokter itu udah mentok loh, Bang. Iya itu makanya, itulah. Mungkin profesor di 3 itu bidang yang berbeda atau 10 bidang yang berbeda. Nah, itulah. Dokter di 10 bidang yang berbeda. kali Kemarin ya. kan adik saya yang nomor 4 itu sudah ngurus jenjang jabatan akademik. Abang saya juga nomor 2. Nanti mungkin bisa ke Kick Andy lagi untuk ngomong 5 orang profesor semua. Siap. Saya bilang waduh nih, keluarga akan dibawa terus oleh Tuhan ke arah yang lebih baik ya. Ini semua berkat Anugerah Tuhan. Bagaimana abang bisa mendapatkan berkat itu dari Tuhan? Ya memang kalau kita bilang memang firman Tuhan itu kan benar ya. Bahkan kita tidur pun dikasih berkat, Bang.
ya kan? Iya. Jadi waktu kita tidur Tuhan mengasih kita berkat. Jadi memang apa ya, lebih kepada bersyukur, pasrah, dan kita kalau nggak apa kita minta, ya kan, kita cari, karena kan nanti akan dijawab juga gitu. Jadi memang dalam kehidupan ini kalau saya pribadi ya, dan juga keluarga kami juga sih kata-kata seperti itu Bang. Artinya bahwa memang di dalam apa kita sudah tuliskan itu di dalam apa di depan notaris bahwa semua yang kita lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai kekeluargaan itu yang ada di Alkitab, dalam arti bahwa karena dari situlah sumber segala sumber kan Bang. Jadi disitulah kami akhirnya menyadari bahwa apa sih petunjuk atau buku yang kita jadikan sebuah pedoman dalam kita berkeluarga, ya akhirnya kita Alkitab lah di situ Bang. Oke. Tadi nasihat sosok ibu, panutan seorang ayah, terus buku Alkitab. Masa kecil suka membaca Alkitab dan suka baca buku. Wah. Iya, memang saya ingat waktu kecil itu di tempat tidur saya itu di sampingnya itu Alkitab yang Perjanjian Baru itu Bang. Wah. Iya, jadi setiap apa saya tuh suka baca di situ. Terus juga abang saya nomor 2 itu dia selalu langganan renungan harian. Iya, dan saya ingat hampir waktu kecil itu setiap pagi kita dengar radio Pelita Kasih Bang. Berarti masa remaja gimana? Hilang nggak Bang? Ya artinya kalau saya ingat dulu kan ibu cerita kan, yang penting anak-anak saya yang ke gereja. Saya nggak ke gereja nggak apa-apa kata ibu saya. Jadi saya kadang-kadang berpikir ibu ini berkorban juga ya demi anak-anaknya, yang penting diantar ke gereja. Dalam arti dia mengutamakan anak-anaknya gitu kan supaya bertumbuh gitu kan. Jadi saya akhirnya berpikir waduh nih peran ibu sungguh luar biasa ya. Maksudnya mama saya itu ya hebat juga gitu. Masih ada Bang? Masih hidup. Wow. Berapa beliau sekarang Bang? Mungkin sekarang 75-an kali ya. Wah, iya. Dulu waktu remaja pernah merasakan cinta monyet nggak Bang? Iya, Ya, ini tuntas semua dibongkar ya. Gini Bang. Orang cerdas, pintar, rajin ke gereja biasanya susah untuk kepikiran pacaran gitu. Iya. Jadi memang gimana ya? Namanya kita remaja kan ya wajar ya suka sama seorang perempuan ya. Waktu kita di SMA, mungkin waktu kita kuliah gitu ya. Kalau Abang sendiri SMP, SD, SMA atau kuliah Bang? Yang pertama nih Bang? Ya di SMA lah. Cinta monyet. Iya mungkin seperti itu ya. Tapi memang kembali lagi karena orang tua saya juga kan Bang dipertemukan langsung mereka nikah Bang. Oke. Jadi kata-kata kami semua itu begitu Bang. Jadi maksudnya apa ya, nggak pernah pacaran. Seperti saya juga dikenalin sama kakak, akhirnya saya jadi istri saya nih Siska Siotang. Iya, Siska Siotang. Iya. Oke. Karena dikenalin. Enggak, jadi tapi bahagia Bang? Iya bahagia Bang, bahagia. Dalam arti bahwa dulu kan mama bapak kan bilang begini ya, waktu kita kecil itu kan nggak pernah dikasih uang Bang. Maksudnya memang ketat kita dulu itu karena supaya anak ini jangan terlalu bebas menggunakan uang. Jadi kami nggak pernah dikasih jajan, nggak pernah dikasih uang. Nah akhirnya pada saat kami sudah besar, nah itu kan bapak mama pengen momong cucu. Jadi datanglah bapak mama, ngumpullah kami berkeluarga gitu kan Bang. Udahlah nih udah pada besar-besar, kemana kek pacaran? Iya, cari kek bawa ke sini gitu, kenalin, karena udah mau ngomong cucu gitu. Itu kata ayah saya. Tapi abang saya nomor 2 tuh, adik saya nomor 4 tuh berlinang Bang, matanya nangis dia. Ya iya. Katanya gimana mau pacaran, uang aja nggak dikasih kata. Jadi nggak ada modal kan, kan. Tapi akhirnya nggak tahu kenapa itu seperti abang saya nomor 1 ya ketemu dengan jodohnya. Nomor 2 ketemu dengan jodohnya, nomor 3 itu nggak ada pacaran Bang, nomor 4 juga begitu.
Jadi dikenalin jadi gitu. Nah akhirnya yang nomor 5 ini mungkin ada karena dia kan udah generasi di Jakarta ya. Dia udah mengalami masa pacaran karena sama-sama di Jakarta. Kalau saya, istri saya di Medan gitu. Dan abang saya juga begitu. Jadi nikah itu kesana menikah gitu. Tapi yang aku lihat kenapa abang tadi bisa bilang bahagia itu karena satu yang Jeki lihat sih semuanya dari ketulusan menjalani. Iya. Betul. Memang nggak bisa kita katakan gimana ya. Dulu juga pernah jatuh cinta dengan orang, dengan siapa gitu ya. Saya nyatakan, kemudian ternyata mungkin tidak ada sambutan atau tidak ada respon. Akhirnya ya udah saya berharap juga, tapi namanya tidak ada respon dan sebagainya. Akhirnya aduh. Tapi saya bisa garansi dia pasti sudah menikah sekarang. Oke bang. Sebelum kita lanjut bang, tadi saya terpikir tentang sosok seorang ibu. Iya. Boleh nggak bang diutarakan bagaimana besar cintanya abang ke ibu? Ya. Jadi ibu saya itu memang baik ya. Maksudnya bagus itu karena selalu menasehatin. Selalu saya itu ditegur, diberikan nasihat ya, supaya saya itu hidupnya benar gitu. Nah ternyata sampai saya sekarang dewasa ini ternyata terasa bang. Artinya bahwa memang perintah orang tua ya, ajaran orang tua itu memang bagus sekali saya rasakan gitu. Sehingga saya tidak kemana-mana lah gitu. Jadi orang tua saya bilang kan ya janganlah narkoba, janganlah main perempuan, janganlah banyaklah gitu ya, jangan mencuri, jangan apa gitu. Jadi kalau kita selalu teringat itu, jadi kita melaksanakan kehidupan ini juga rasanya ringan kan bang, enteng gitu ya. Artinya ajaran ibu itu bagi saya ya bagus sekali gitu, sehingga kita anak-anaknya bisa mengikuti apa yang mama aku katakan gitu. Dan bapak juga selalu nasihat-nasihat yang ada satu perkataan yang selalu terngiang nggak dalam pikiran bang? Kalau dia itu memang selalu harus hemat. Ya itu yang saya dengar ya. Jadi harus hemat, harus rajin, harus pintar-pintar membagi uang. Jadi waktu saya nikah itu kan ada orang Batak gitu ya, duduk ada di situ keluarga dekat ya. Padahal udah capek itu, udah malam, tapi masih diseluduk juga di rumah kan. Iya. Jadi bikin kata lah satu-satu kan. Jadi ibu saya tanya saya, jadi kalau kamu nikah ini apalah yang pertama kali kamu bangun katanya. Waduh, saya kaget kan. Karena saya pikir apa ya? Karena menurut ibu saya yang kamu bangun itu sebuah pondasi gitu. Jangan sampai rumah ini rubuh. Saya pikir-pikir apa ya gitu bang. Jadi apalah yang masa kamu sih bangun? orang pintar sama mikirnya jauh itu susah. Karena kan waktu itu udah acara adat, udah capek kan, tapi malamnya masih ditanya lagi, masih dinasihatin lagi, padahal udah jam 10 malam bang. Ekstrim jam 11. Iya. Ekstrim juga ya Batak ya. Padahal kita udah mau istirahat kan. Jadi akhirnya ya namanya adat istiadat kan, ya kita jawab lah. Ya itulah mak, kalau namanya kita membangun rumah, ya kita bangunlah pondasinya. Nah itulah, ya harus kuat lah pondasi rumah kalian ini katanya. Kan jadi kalau rumah yang bagus itu kan bang dibangun di atas batu kan. Nah, jadi harus kuat. Jadi kalau ada hujan, angin, badai, rumah itu tetap kuat gitu. Jadi saya pikir-pikir apa yang dibangun yang pertama kali itu. Ternyata ya pondasi rumah gitu. Jadi harus kuat gitu. Nah, berarti jadi dengan kata lain, ibu masih jauh lebih pintar ternyata. Oke bang, tadi itu udah masa SMP, SMA. Kuliah di mana bang? S1, S2? Saya sebenarnya dulu kan mendapatkan beasiswa ya. Ada namanya beasiswa PT Galva itu. Jadi karena saya dapat beasiswa itu, akhirnya saya di Ukrida dulu. Krida Wacana, ya Universitas Kristen Krida Wacana. Jadi di situ saya masuk, ya dapat beasiswa dari PT Galva. Nah setelah itu saya melanjutkan S2 di UI.
Universitas Indonesia. Nah kemudian setelah itu saya melanjutkan S3 di UI juga, Universitas Indonesia. Dan bidangnya saya itu teknik elektro, S1 itu telekomunikasi, S2 juga teknik elektro telekomunikasi, S3 juga teknik elektro telekomunikasi. Dan Berarti guru besarnya teknik elektro. berarti ini seorang elektronis Iya, handal lah handal. berarti ya. Memang saya dulu teknisi, Bang. Iya. Itu dulu katanya dengar-dengar dulu pernah jadi teknisi nih, Bang. Iya. Gimana Jadi- itu ceritanya? Jadi memang teknisi ini kan ya datanglah ibu-ibu ya kan. Pak ini apa? Kipas rusak, ya saya perbaiki, Bang. Bisa Ya, setrika saya perbaiki. makin rusak apa bagus Ya, lah. makin bagus lah. Makin bagus lagi. Nah, itu yang sampai nanti tingkat tertingginya itu adalah televisi, Bang. Televisi. Ya, televisi, radio, tape ya, kemudian juga apa alat-alat elektronik lah. Jadi waktu saya pertama kali juga masih, aduh gimana nih ya betulinnya ya, gimana nih gitu kan Bang ya. Tapi untungnya ada saudara saya memang sudah teknisi di Sony Bang dulu, ya namanya si tua dulu. Iya. Jadi dia yang ngasih tahu nih bukannya gini, nih kalau ini begini, saya perhatiin. Memang saya sudah les Iya. teknisi audio video, komputer dan sebagainya ya. Tapi kan begitu praktek, oh ini ada TV mati, kenapa? Nah ini kan harus kita hidupkan Bang. Iya. Nah jadi saya selalu karena membuka sendiri itu namanya Mitra Electronic Service. Jadi saya selalu karena saya udah mandiri ya Bang. Jadi akhirnya saya selalu nanya dengan orangnya Bang. Misalnya, Mas, nah ini gimana? Kok bisa gini TV-nya gitu? Iya Bang, waktu itu saya giniin, hidup lagi. Saya giniin, hidup lagi. Sekarang saya giniin nggak hidup. Akhirnya saya bisa tahu dari cerita dia bahwa berarti ini jangan-jangan solderannya lepas. Iya. Gini. Iya, itu kan. Saya buka Bang, ternyata benar Bang, ada solderan itu udah agak lepas gini. Iya. Saya solder lagi, baru saya nyalain hidup Bang. Terus digini-gini sama orangnya nggak pernah mati lagi kan. Oh berarti udah bagus. Jadi teknisi itu sama seperti dokter juga sebenarnya. Iya. Artinya dia memperbaiki yang rusak dengan cara bertanya kan. Bertanya kepada orangnya sakit apa atau apa kendalanya, apa kondisinya. Nah dengan cerita itu dia tahu, dia bisa mengambil sebuah kesimpulan. Nanti blok apa nih? Apakah blok suara, blok video atau apa yang bisa kita perbaiki Bang? Iya kan? Bener. Misalnya ada yang waktu itu bawa suara, kenapa nih? Kadang suaranya ada, kadang enggak. Wah, saya langsung pikir ke blok suara. Oke. Nah itu aja saya kutak-kutik, ternyata suaranya udah ada. Nah terus ini kenapa? Iya nih suka kayak ada garis-garis gitu kan. Oh ini vertikal atau horizontal nih. Udah akhirnya saya buka bloknya ini. Jadi saya dengan tepat aja Bang, nggak mau ke yang lain. Takutnya nanti kan ada teknisi bongkar semua jadinya nggak benar. Makanya saya lebih baik orang itu menceritakan sampai lama. Iya. Ayo Pak, apa yang menjadi ininya gitu. Jadi kalau ada misalnya televisi ini betulin, saya nggak bisa tuh Bang. Maksudnya ini rusaknya apanya apa, saya tanya orangnya, ya nggak ngomong atau pokoknya ini rusak katanya. Kan sulit Bang ya. Berarti susah ya? Iya, harus saya tanya pemiliknya nih gimana. Nah tapi kalau pemiliknya cerita, semakin cepat kita memperbaikinya Bang. Tapi kalau kita nggak tanya pemiliknya, mungkin saya bisa 2 minggu, 3 minggu nggak selesai itu. Itu menjadi teknisi berapa lama dilalui? Jadi waktu saya kuliah, kemudian karena di situ kan ada laboratorium elektronik Bang di kampus. Kemudian teman-teman ngajak kursus. Terus saya juga ikut balai latihan kerja yang di Pasar Rebo tentang elektronik juga. Terus saya juga buka tokonya. Saya beli spare partnya kan. Jadi mungkin sampai saya masih ngambil S2 tuh masih Bang. Masih. Iya, tapi karena orang tua saya bilang kamu kan nggak mungkin teknisi terus. Karena waktu saya sudah ada anak buah, maksudnya saudara saya juga Lelin itu, dia yang nanganin semua, saya jadi kuliah Bang. Iya. Nah akhirnya ini lambat-lambat saya lepas karena sudah S3 gitu dan profesinya dosen. Oke. Memang sebelumnya saya pernah jadi
kepala